Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga sehat dimanapun berada. Kembali lagi di program kami yang selalu tertunda. Tripod, Santri Podcast. Kali ini bersama saya Duratun Nasiha. Dan kebetulan sekali kami kedatangan narasumber yang cukup waktunya agak susah. Kami mengundang beliau juga selalu gagal, nggak jadi, kesalahan teknis, tidak sesuai jadwal beliau. Jadi kali ini kami berkesempatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah Bapak Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Nurul Huda, Bapak Halili Yahya. Beliau di Nurul Huda ini sudah dari sejak tahun 2006. Ya. Selama di sini ternyata beliau sudah melewati banyak tugas. Yang pertama beliau hanya menjadi guru, kemudian wali kelas, naik lagi menjadi waka kesiswaan, naik lagi menjadi waka kurikulum. Sampai detik ini beliau juga menjadi kepala madrasah. Selalu meningkat. Ya, Pak? Iya. Tidak pernah turun lagi. Alhamdulillah. Tapi yang perlu diketahui teman-teman juga, beliau sampai hari ini juga tetap mengajar di Pondok Pesantren Nurul Huda. Dan kebetulan beliau juga adalah pengurus yayasan, juga pemangku asrama putri Pondok Pesantren Nurul Huda. Banyak sekali ya jabatannya. Tapi untuk itu semua kan nggak tiba-tiba dong Pak. Ada banyak proses yang beliau lewati. Beliau ini kebetulan juga adalah Magister Hukum Islam di Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dan beliau juga pendidikan non formalnya pindah ke 3 pesantren. Konon begitu menurut cerita itu. Beliau pernah mondok di Nurul Hidayah Pamekasan. Berapa tahun tuh Pak dulu? 6 tahun. 6 tahun. Kemudian di Pondok Pesantren Nurul Quran Kraksan. 1 bulan. Pesantren kilat Pak. Iya. Dan yang paling terlama beliau ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kiranya itu profil beliau. Kalau ingin lebih jelasnya lagi, bolehlah. Ayo silakan di komen. Boleh tanya. Komen, like, subscribe. Share kalau perlu dan bermanfaat. Tapi pastilah ya, belum aja nih, belum klimaks kita. Baik Bapak, ini sebenarnya setiap ada pertanyaan itu adalah pertanyaan titipan dan memang harus kami sampaikan kepada Bapak. Iya, siap. Insyaallah. Bapak sehat tapi? Alhamdulillah sehat banget. Nggak lagi pusing dong Pak? Dengan keadaan PPDB ini loh. Enggak, santai banget. Santai. Semua sudah ada Allah kok. Baik Bapak, sudah ada 1 tahun menjabat sebagai kepala madrasah? Kurang lebih hampir 2 tahun. Oh sudah hampir 2 tahun. Sejak pandemi ya Pak? Sejak pandemi 2020 Juli. Bagaimana Pak? Kan Bapak awalnya hanya menjadi guru biasa. Kok hari ini menjadi kepala madrasah, susah nggak sih menurut Bapak? Wah, itu hal yang menurut saya itu adalah musibah. Musibah, kenapa bagi saya musibah? Karena saya menjadi pimpinan itu bukanlah harapan. Saya tidak pernah berharap seperti itu, bukan cita-cita. Bahkan kenapa kok bukan cita-cita? Karena saya merasa belum pantas begitu. Dan saya enjoy menjadi bawahan aja sebenarnya. Entah di mana, entah di posisi apa. Hanya karena mungkin sudah kembali ke takdir ya. Balik ke takdir, saya ditakdirkan jadi pimpinan ya. Bagaimana saya sudah menolak berkali-kali baik kepada
Dewan Guru, wanti-wanti sebelumnya kepada pimpinan di yayasan, tapi pada akhirnya ya itulah yang terjadi di luar harapan, itu di luar harapan. Surprise ya Pak. Surprise sekali. Tapi 2 tahun juga mungkin yang 1 tahun kita tidak terlalu efektif karena pandemi gitu ya Pak ya. Cuma kan setahun terakhir ini mulai ada pembelajaran secara offline. Oh sudah. Yeah. Sebenarnya begini, saya sangat bersyukur kepada Allah ya. Dengan adanya pandemi itu, ibarat saya menempati rumah baru. Jabatan itu kan ibarat rumah ya, yang harus kita pelihara, harus kita lestarikan, harus kita indahkan. Gitu. Dari sana, dengan adanya pandemi dan pembelajaran yang ada daring, darling, ada macam-macam lah istilahnya. Kita itu bisa minimal mempelajari suasana pertama. Yang kedua, membuat tindakan-tindakan, rencana-rencana sebelum ke tindakan. Gitu. Karena bagi saya madrasah itu atau lembaga pendidikan itu rumah produksi bagi saya itu. Rumah produksi di mana kita harus memproduksi. Tetapi sebelum memproduksi itu harus ada langkah-langkah, rencana-rencana, harus ada strategi-strategi yang harus dijalani gitu loh. Nah, dari itu dengan adanya pandemi yang prosesnya begitu lama ya, pembelajaran tidak begitu efektif, akhirnya saya dengan teman-teman ya, kami semua bergerak bagaimana pertama membangun manajemen yang baik. Yang kedua, karena dengan manajemen yang baik itu, madrasah atau lembaga pendidikan apapun akan memiliki image yang baik di masyarakat. Itu. Jadi kebersyukuran saya di sana. Bisa berbenah gitu. Bisa berbenah, ya. Kenapa bisa berbenah gitu? Karena saya penerus gitu loh. Jadi penerus itu harus lebih baik daripada yang sebelumnya, gitu loh. Karena penerus ya. Jangan sampai penerus ini mengecewakan seniornya gitu loh. Masa stagnan hanya gitu-gitu aja apalagi mundur gitu loh itu. Makanya motivasi saya kepada teman-teman dan juga kepada saya pribadi ya bagaimana kita lebih dan lebih dari tahun ke tahun itu. Tantangannya apa saja nih Pak? Tantangan Bapak kan selaku pemimpin karena kan satu lagi ya Pak, tidak semua guru partner kerja kita itu sama seperti yang kita harapkan, mau menjalankan apa yang sedang Bapak programkan seperti itu. Karena secara logika ya bahwa 10 men 10 mind ya. 10 orang itu 10 pemikiran itu. Itu tantangan terberat sebenarnya itu. Tapi tantangan itu harus kita hadapi, sesuatu yang mustahil untuk kita hindari, harus kita hadapi. Tantangan yang paling berat menyatukan visi, ya. Kemudian yang kedua menyatukan semangat, ya. Karena kita ya tadi itu beda orang, beda pemikiran, beda semangat kan gitu. Kemudian bagaimana menyatukan keinginan ke depan. Gitu. Ya kita harus punya keinginan ke depan itu untuk MTS apa? Lah itu tantangan yang sangat berat. Kalau masalah kondisi sarpras, kemudian siswa ketika PBDB tidak sesuai target, itu kemudian program ada yang masih tertunda, itu hal yang sangat biasa, bukan tantangan kalau menurut saya. Tapi tantangan yang paling berat itu bagaimana menyatukan gerakan kita di dalam membawa MTS Nurul Huda, lembaga yang sedang kita perjuangkan bersama, menjadi yang lebih amfak di masyarakat, lebih baik menurut penilaian masyarakat, dan punya produksi yang smart, yang lebih baik lah, yang bisa diandalkan itu. Inovasi baru. Iya. Iya. Begitu. Pak, kan kita ini ada di lingkungan pesantren ya Pak. Iya. Kemarin ini teman-teman ini adalah pertanyaan penting yang dititipkan oleh manajer kita. Iya. Katanya pokoknya harus dibahas tentang pondok juga ya. Nah, intinya adalah bagaimana sinergi pondok itu ke MTS atau sebaliknya.
kerjasamanya kan yang selama ini kita tahu adalah hanya mengikuti sholat berjamaah. Tapi sebenarnya ada nggak sih di luar itu program atau inovasi pondok yang bisa menggait anak-anak MTS? Gitu? Sangat ada. Jadi kita itu sinergi pesantren kepada lembaga, lembaga kepada pesantren, tidak hanya sebatas yang sifatnya ritual-ritual. Dalam tanda petik bukan ritual mantra-mantra, bukan itu loh. Ritual yang bersifat religi seperti sholat duha, jamaah sholat duhur. Tetapi lebih dari itu. Ada sinergi di bidang pembiayaan santri, pembiayaan non santri, di mana pesantren yang di bawah naungan yayasan itu pesantren punya link ke yayasan, pesantren juga punya link ke lembaga. Di sana pesantren juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada lembaga untuk bagaimana lembaga itu bisa mengeksplor diri, bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di pesantren. Seperti ketika umpama lembaga punya program madrasah diniyah, di pesantren itu sudah ada madrasah diniyah, sudah ada, tetapi lembaga punya madrasah diniyah yang sifatnya takhususiyah, lah seperti pembelajaran nahwu intensif, kemudian pembelajaran fikih yang praktis, itu pesantren welcome, tidak kemudian harus mengikuti aturan pesantren secara utuh, tidak. Itu bagian sinergitas antara pesantren dengan lembaga. Bagaimana lembaga ke pesantren? Ya, sama juga. Ketika lembaga dibutuhkan pesantren dalam hal apapun, lembaga kami alhamdulillah siap. Semua tenaga yang ada siap, semua fasilitas yang ada, yaitu pokoknya hanya satu, Nurul Huda. Nurul Huda. Umpama santri tidak di MTS atau tidak belajar di MTS, sudah keluar dari MTS, atau siswa yang sudah melanjutkan ke aliyah mau punya talenta di bidang komputerisasi, ya, kemudian ya kita yang karena MTS yang punya lab, kita welcome itu untuk pengembangan potensi santri gitu. Karena begini, di MTS saya yakin di aliyah pun apapun yang ada, yang dimiliki, yang potensi yang ada adalah hanya satu nama, Nurul Huda. Hanya beda pelaksanaan saja. Ya. Menarik sekali. Teman-teman perlu diketahui bahwa yang sekolah di MTS juga aliyah itu tidak hanya santri, tapi kebetulan juga ada masyarakat di luar yang kebetulan menyekolahkan anaknya di sini. Bonusnya itu tadi yang seperti disampaikan Pak Holili, kita bisa belajar bersama apa yang ada di dalam pesantren tanpa harus menjadi santri. Tapi alangkah baiknya sekalian deh nyantri aja. Iya, ya, Pak. Iya, karena sekolah plus di pesantren, nyantri plus sekolah itu ada nilai plus yang tidak dimiliki oleh yang hanya sekedar sekolah. Itu hanya sekolah. Pak, ini kan sudah selesai tahun pelajaran 2001-2022, memasuki tahun ajaran baru. Kita kembali lagi ke lembaga ini, Pak. Bagaimana strategi Bapak selaku kepala madrasah untuk menghadapi PPDB kali ini? Oh ya, kalau bicara PPDB bagi lembaga kami tidak instan. Jadi PPDB itu adalah implementasi dari program yang sudah kita canangkan sebelumnya. Jadi PPDB itu tidak hanya bicara brosur, banner, terus pencitraan madrasah, tidak hanya itu. Tapi harus betul-betul berangkat dari program yang ada di internal lembaga. Kenapa? Karena kita pasarnya masyarakat. Kita harus punya sesuatu yang dipasarkan. Jangan sampai kita itu bicara A di masyarakat tapi keluarnya B. Jangan sampai kita itu bilang siswa kita bisa ini tapi setelah di masyarakat nihil. Khususnya di bawah kepemimpinan saya ya bersama teman-teman, kami itu bukan jualan brosur, bukan sekedar promosi madrasah yang mohon maaf yang
identik abal-abal itu. Tapi kami mensosialisasikan apa yang telah kami lakukan, apa yang kami miliki, apa yang bisa kami buktikan. Itu. Jadi contoh, kenapa kami itu tahun ini ada bahasa membuka asrama tahfidz kan itu ya program unggulannya. Ya karena kita punya potensi di sana. Kita punya alatnya sudah ada mestinya. Kalau ibarat bahan produksi itu bahannya sudah ada, alatnya sudah ada. Ya meskipun tidak harus 30 juz gitu, karena 3 tahun di MTS itu ya nggak mungkin lah 30 juz, kecuali memang jenius gitu. Ya maksimal target kita anak itu bisa hafal 30 juz sampai 5 juz itu sudah top itu. Daripada kita muluk-muluk gitu. Itu pun bagi siapa yang minat. Umpama kita di PBDB itu kita menjual mensosialisasikan program kayak seni lukis. Nyatanya kita punya anak-anak yang pinter melukis yang sekarang semuanya masuk di Aliyah Nurul Huda, dan itu bisa dikembangkan tetap bersinergi dengan MTS. Jadi strategi yang kami lakukan itu adalah bukan strategi dadakan, tetapi melalui program yang sudah dicanangkan kemudian dipromosikan ke masyarakat, tapi tetap berpijak kita lebih pada mensosialisasikan pesantrennya, mengenalkan pesantrennya ke masyarakat daripada lembaganya. Karena strategi yang paling baik itu bagaimana masyarakat itu tertarik menyekolahkan anaknya di pesantren, memondokkan anaknya plus sekolah di pesantren. Jadi yang kami lakukan adalah merancang program, membuat program. Bukan kebutuhannya untuk PBDB ke depan, tidak. Tetapi bagian dari pemasaran PBDB yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat. Itu. Kemudian ada keluhan kadang begini. Pada beberapa tahun yang lalu MTS Nurul Huda itu gratisnya seabrek. Nah, itu kan gratisnya seabrek, ini gratis, itu gratis. Pada hakikatnya sama saja. Hanya kalau sekarang yang berupa ini perlu diketahui oleh masyarakat. Kenapa yang berupa materi itu kok sedikit gitu loh. Kok sedikit kok terbatas sekali, tidak seperti sekolah-sekolah yang lain yang sampai kaos kakinya gratis itu loh. Itu bukan strategi yang baik bagi kami. Mohon maaf bagi kami itu. Kami lebih peduli, lebih care ketika anak itu kalau memang tidak mampu atau dalam kondisi tanda petik ada kondisi-kondisi khusus yang harus membantu anak, lebih pada pembiayaan pendidikan. Gitu. Kalau perlu uang jajan, gitu. Daripada kita gratis kain, seabrek begitu sampai celananya dan sebagainya gratis, itu kami lebih pada biaya pendidikan. Itu juga strategi yang jitu menurut kami. Itu salah satu strategi yang dilakukan kami selama ini. Jadi sekali lagi MTS Nurul Huda dalam konteks PBDB tidak lagi berprogram instan, tetapi melalui proses yang panjang. Itu aja. Gitu. Menarik sekali. Jadi PBDB kali ini ada inovasi baru. Udah nggak zaman kayaknya tuh ngasih-ngasih seragam baru dan sebagainya. Insya Allah lah ya Pak, kalau misalkan memang orang tua ingin menyekolahkan anaknya, pasti ada rezekinya kalau untuk hal-hal seperti itu. Oh pasti. Saya jujur, saya anaknya orang nggak punya. Tapi saya sampai S2. Saya kelas mulai SMP, SD, MI, ya mohon maaf, MI, saya itu tidak gratis. Bayar. Dulu itu bayarnya ya beras, ya jagung, ya karena saya orang Madura ya uang Rp500 per bulan gitu. Masih ingat saya masih SMI itu. Kemudian setelah tingkat SMP saya itu alhamdulillah mulai SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 saya selalu dapat beasiswa prestasi gitu. Meskipun dalam tanda kutip saya adalah orang yang buta eksak gitu. Yang otak tumpul ketika dihadapkan pada materi-materi eksak. Tapi saya sama sekali tidak pernah bolos meninggalkan kelas itu. Saya selalu standing untuk menerima sanksi dari Bapak Ibu guru ketika pelajarannya eksak gitu loh. Itu. Jadi alhamdulillah kuliah saya
tidak gratis, tidak ada beasiswa, karena memang saya bukan mahasiswa yang berprestasi mungkin karena banyak saingannya ya. Tapi alhamdulillah ketika S2 saya beasiswa total. Program Kemenak saya katut, saya terjaring. Alhamdulillah beasiswa total. Jadi gini intinya, selama orang tua itu punya niatan untuk anaknya agar berpendidikan yang baik, agar punya ilmu yang amfa, punya ilmu, punya akhlak yang baik, yang unggulan, punya kreativitas yang unggulan, yang bisa diandalkan gitu loh. Satu hanya ikhlas berkorban untuk anak. Insya Allah pasti ada jalan. Orang tua saya petani loh. Petani dan guru ngaji yang tidak ada yang bayar itu loh. Guru ngaji itu nggak ada yang bayar itu. Tapi alhamdulillah berkat semangatnya, berkat doanya dikabulkan oleh Allah, anak-anaknya alhamdulillah, putra-putranya, saudara-saudara saya ya minimal S1 itu. Luar biasa. Pengalaman pribadi. Untuk teman-teman yang punya adik atau saudara yang baru saja lulus dari SD atau MI masih bingung mau kemana, silahkan daftarkan ke Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda. Jangan hanya sekolah, juga mondok. Dimanapun berada, masyarakat sekitar Badean, luar maupun luar kota. Di sini sudah banyak ya Pak, alhamdulillah santri luar kotanya. Alhamdulillah banyak, alhamdulillah. Jadi ayo segera daftarkan. Pak, ini juga ada pertanyaan titipan. Karena kita sudah melewati masa pandemi, masuk baru 1 tahun terakhir ini kan otomatis bukan hanya muridnya Pak yang butuh disupport atau dikasih refresh. Ini Pak, maksudnya biar lebih semangat gitu. Kan gurunya juga perlu gitu Pak. Gurunya juga perlu direfresh, gurunya juga perlu ayo semangat lagi gitu kan. Pandemi sudah usai, kita harus memulai pembelajaran yang lebih menarik gitu kan ya Pak. Bagaimana kiat Bapak menyemangati partner Bapak yang ada di madrasah? Kalau di MTS Nurul Huda itu tidak terlalu sulit itulah. Alhamdulillahnya saya di sana. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena punya mitra ya. Guru itu bukan anak buah, itu mitra ya. Saya punya mitra, punya partner yang yang welcome, yang betul-betul merasa memiliki terhadap lembaganya. Sehingga saya pribadi sebagai pimpinan tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk memotivasi mereka, tapi kita memotivasi bersama. Kita selalu sharing, kita selalu berbicara dalam hal apapun yang penting untuk kepentingan Nurul Huda, MTS terutama lembaga. Kita selalu bertemu, meskipun dalam tatap muka yang tidak resmi, tidak harus pembinaan rapat dan sebagainya. Jadi di sana kiat yang saya lakukan bagaimana ketika ada kesempatan saya berjumpa dengan mereka, di sana ada pembicaraan dan tidak harus saya memulai. Mereka itu welcome kepada saya. Mau mengkritik, mau ngasih masukan, mau ngeluh gitu. Terus mau membicarakan program, mau membicarakan anak yang bermasalah, semuanya welcome. Alhamdulillah di sana. Jadi pandemi sebenarnya sangat memberi pelajaran pendewasaan khususnya kepada saya pribadi bersama teman-teman di lembaga yang sedang kami ampuh, di lembaga yang sedang di mana tempat kami mengabdi. Jadi jujur teman-teman itu menganggap saya itu bukan atasan. Saya sangat bersyukur. Kalau atasan kan takut. Kemudian ketika takut tertekan kan begitu. Tapi ketika bersama saya itu teman-teman itu enjoy. Jadi ada saya biasa saja seperti biasa itu. Jadi itu senangnya. Sehingga mereka itu ketika saya harus mengasih motivasi, ya mereka welcome. Ketika mereka harus memberi saya masukan, saya juga welcome. Sehingga antara kami di madrasah itu hampir tidak ada
tidak ada penghalang gitu. Ya tapi ya kita tahu diri itu loh. Teman-teman juga tahu diri bahwa saya pimpinan mereka itu loh. Tapi bersaudara, bersahabat, partnership itu yang sangat saya banggakan bagi teman-teman itu. Mereka dengan kiat yang kami lakukan ya bersama-sama saling mengingatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itu yang kami jalankan itu. Ya, alhamdulillah sehingga MTS itu jujur selama pandemi MTS itu jarang sekali melakukan pembelajaran online itu. Kenapa? Karena kita punya strategi sendiri-sendiri yang kemudian dipadukan di lembaga, semuanya jalan. Bagaimana mensiasati, meskipun pemerintah mengeluarkan sabda A, kami itu tetap menjalankan sabda B, tetapi tetap berafiliasi pada sabda A-nya pemerintah itu. Itu. Tetap berjalan dengan baik. Dan tentunya dengan spirit yang baru. Iya. Setelah ini, Pak terakhir nih Pak, Bapak silakan memberi pesan kepada seluruh yang menonton acara kali ini. Untuk alumni terutama ya Pak ya. Iya. Kan kayaknya sepi-sepi aja nih alumni pada kemana ya gitu kan Pak. Boleh lah dalam rangka PPDB juga alumni seharusnya sangat membantu begitu. Silahkan Bapak beri pesan kepada mereka dan masyarakat Pak. Oke, mungkin bukan pesan ya, message itu. Saya sekedar bercerita, mengungkapkan perasaan curhat lah kepada para alumni simpatisan, alumni Nurul Huda, alumni Pondok Pesantren Nurul Huda, alumni lembaga pendidikan Nurul Huda. Ayolah tetap saling peduli kepada lembaga pesantren di mana panjenengan dahulu menimba ilmu. Jangan melihat kami yang ada di Nurul Huda sekarang, tapi lihatlah pendirinya, lihatlah pejuang awalnya, lihatlah guru panjenengan yang sekarang sudah tiada secara fisik, tapi insya Allah secara ruhi tetap nyambung pada diri kita selama kita ini nyambung. Nurul Huda, saya sering membuat caption ya bahwa terutama lembaganya bahwa MTS Nurul Huda itu lembaga yang berbasis akhlak dan kreativitas, ya, pilihan masyarakat cerdas. Kenapa saya mengungkapkan begitu? Karena itu realitanya yang ada. Siswa-siswa MTS Nurul Huda, peserta didik MTS Nurul Huda itu kreatif itu. Kemudian berakhlak gitu. Berakhlak. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau toh ada yang masih akhlaknya dalam tanda kutip belum baik, itu kan masih dalam taraf pembinaan, itu wajar dalam taraf pembinaan. Tapi insya Allah gitu, lembaga pesantren dan lembaganya yang ada di bawah naungan Yayasan Nurul Huda ke depan insya Allah tambah baik. Kenapa? Karena program-programnya mulai dirancang sedemikian rupa, mulai dilaksanakan sedemikian rupa. Loh, tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini sangat fantastis. Kami itu punya 5 generasi itu yang sekarang melanjutkan ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Setelah lulus dari MTS, mereka langsung ditanya memilih asrama kutub, asrama khusus kitab, di mana mereka tidak gratisan masuk ke asrama kitab itu, melalui beberapa proses tes kemampuan baca kitab kuning dasar. Lah, alhamdulillah mereka berlima itu dengan bismillah berbekal ilmu yang dipelajari di pesantren Nurul Huda dan lembaga MTS Nurul Huda, mereka lolos itu. Mereka lulus dengan nilai yang mumtaz, sangat mumtaz itu. Di atasnya mumtaz kalau menurut saya. Kenapa? Karena saya melihat Pondok Pesantren Nurul Huda itu adalah mungkin salah satu pesantren yang kurang diperhatikan oleh pemerintah ya. Oleh pemerintah, kurang diperhatikan oleh sebagian alumninya, bahkan alumninya
yang sudah, dan tanda kutip lagi, yang sudah berkemampuan, memiliki ekonomi yang tokcer, yaitu seperti anti melanjutkan anaknya di Nurul Huda itu loh, dengan berbagai alasan, itu, takut anaknya nambung dan sebagainya. Itu. Sebenarnya ketakutan seperti itu adalah sudah tidak zamannya. Itu. Karena Nurul Huda sekarang berbeda dengan Nurul Huda yang dulu mungkin. Gitu. Tapi masalah barokah, insya Allah kalau di Nurul Huda itu barokahnya tetap besar. Kenapa? Karena almarhum almarhumah insya Allah sesuai dengan dauh beliau bahwa meskipun sudah tidak ada di Nurul Huda, sudah berpulang ke rahmatullah, beliau tetap mau mendoakan itu untuk orang-orang yang ada di Nurul Huda, para alumninya, para wali santrinya, para wali murid yang anaknya dilanjutkan di lembaga Nurul Huda. Beliau sempat bilang dauh begitu beberapa jam sebelum wafat. Itu yang menjadi pedoman saya, dan alumni harus begitu. Saya bukan alumni Nurul Huda lah, tapi saya sangat bangga menjadi bagian dari Nurul Huda. Kalau ada alumni Nurul Huda tidak bangga menjadi bagian alumni Nurul Huda, bahkan menjadi corong bagi lembaga-lembaga yang mau menghancurkan Nurul Huda, yaitu ya fantadirusya'ah kalau menurut saya. Gitu. Jadi mari alumni, simpatisan, masyarakat guyup untuk sama-sama untuk mengembangkan, memajukan, membawa Nurul Huda menjadi lembaga pesantren yang betul-betul amfa bagi masyarakat. Itu hanya sekilas pesan dari saya. Nggak terasa Pak, sudah lebih dari 30 menit kita ngobrol. Menarik, singkat, padat dan jelas informasinya yang diberikan Bapak Holili ini. Teman-teman, ini Pak bakalan ditiru insya Allah. Kalau ada yang menonton ini pasti akan ada yang meniru dan mengajak diskusi. Ini sebenarnya podcast kedua yang akan kita munculkan kembali di YouTube Pak. Oke. Alhamdulillah yang pertama berjalan dengan lancar. Semoga kali ini juga tidak ada kendala apapun. Mudah-mudahan. Iya. Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau datang ke program kami dan menyampaikan beberapa hal yang sangat manfaat untuk Nurul Huda. Iya, sama-sama. Ya, sehat terus ya Pak. Iya, amin. Saya juga atas nama lembaga, atas nama warga Nurul Huda, Pondok Pesantren Yayasan Nurul Huda, juga menyampaikan banyak terima kasih telah diundang, diberi kesempatan untuk mempresentasikan Nurul Huda, khususnya lembaga dan pesantrennya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Amin. Dan mudah-mudahan panjenengan kru ini tidak bosan untuk kembali memberi kesempatan kepada kami. Baik teman-teman, kiranya itu yang bisa kami berikan untuk kesempatan tripod kali ini. Saya bersama Bapak Holili mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi kami ingatkan jangan lupa di subscribe, komen juga di like. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.